Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmia Septiani, Prodi S1 Farmasi B, semester 2. Di sini, saya akan memaparkan mengenai materi karbohidrat sebagai penilaian responsif praktikum kimia organik 2. Secara umum, karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik yang ketersediaannya cukup melimpah di alam, di mana diperoleh dari hasil suatu sintesis antara karbon dioksida serta air dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Sedangkan, menurut Farmakope Indonesia, karbohidrat diartikan sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida, di mana manfaat karbohidrat bagi manusia bisa berupa efek yang langsung dari karbohidrat itu sendiri. Contohnya, rasa manis dari gula dapat berupa bentuk gula yang berikatan dengan senyawa lain. Misalnya, senyawa penurun tekanan darah dari daun seledri, yaitu terdiri dari ikatan gula dan aglikon yang disebut glikosida. Pada karbohidrat, metode yang digunakan yaitu ada uji Molis, uji Benedict, uji Seliwanov, dan uji iodin. Selanjutnya, prinsip reaksi dari uji Molis. Bahan yang mengandung monosakarida bila direaksikan dengan H2SO4 akan membentuk furtural. Furtural ini akan membentuk persenyawaan dengan naftol yang ditandai terbentuknya warna violet atau sering disebut sebagai cincin. Oleh karena itu, H2SO4 dapat menghidrosilis oligosakarida dan polisakarida. Pada uji Benedict, prinsip reaksinya yaitu larutan CuSO4 dalam suasana alkali akan direaksikan oleh gula yang mempunyai gugus aldehida, sehingga cupri oksida atau CuO tereduksi menjadi Cu2O yang berwarna merah bata. Kemudian, prinsip reaksi dari uji Seliwanov. Fruktosa dengan asam kuat mengalami dehidrasi membentuk 4-metil furfural. Bila ditambahkan rekorsinol, akan berkondensasi membentuk persenyawaan yang berwarna merah bata. Yang terakhir, prinsip reaksi dari uji iodin. Polisakarida akan membentuk reaksi dengan iodin dan memberikan warna spesifik tergantung jenis karbohidratnya. Amilosa dan iodin berwarna biru, amilopektin merah coklat, glikogen dan dextrin berwarna merah coklat. Setelah mengetahui pengertian karbohidrat, metode yang digunakan pada uji karbohidrat dan prinsip reaksinya, hal lain yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan juga sampel yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Yang pertama, alat yang akan kita gunakan yaitu ada gelas ukur, gelas kimia, pemanas, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan pipet tetes. Sedangkan sampel yang akan kita gunakan yaitu ada glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa, maltosa, dan amilum, di mana keenam sampel tersebut merupakan struktur paling sederhana dari karbohidrat. Tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi beberapa jenis karbohidrat dengan reagen, Molis, Benedict, iodin, dan Seliwanov. Pada uji Molis, percobaan ini dengan reaksi masing-masing 15 tetes, yaitu glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dextrin, dan amilum. Kemudian ditambahkan larutan Molis sebanyak 3 tetes, lalu dihomogenkan. Setelah itu ditambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 ml. Masukkan setiap larutan melalui dinding tabung. Dari semua 7 larutan yang diuji, maka akan terbentuklah furfular atau dehidat dari karbohidrat yang dehidrasi oleh asam sulfat pekat. Kemudian bereaksi dengan aneptol yang membentuk cincin ungu, yakni golongan monosakarida. Pada uji iodin, masing-masing sampel 15 tetes yang ditambah 2 tetes larutan iodin akan menghasilkan warna putih yang bening. Sifatnya negatif, tidak mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena reaksi iodium dihasilkan pada amilum yang dihidrosilis oleh air dan asam atau HCl, sehingga
membentuk warna merah anggur. Pada uji iodium yang termasuk golongan polisakarida yaitu laktosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa. Hal ini karena perubahan iodium dapat membentuk kompleks adsorpsi berwarna spesifik. Kemudian, pada uji Benedict, percobaan reaksi dari sampel-sampel tadi diambil 5 tetes dengan tambahan 5 tetes larutan Benedict. Akan menghasilkan warna larutan biru dan setelah dipanaskan hasilnya positif dengan warna merah bata. Tetapi tidak semua hasilnya berwarna merah bata, tergantung pada konsentrasi atau kadar gula dari reduksi yang dikandung tiap larutan. Terbentuknya endapan merah bata ini karena hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang tergantung dalam suatu gula reduksi yang berlangsung dalam suasana alkalis atau basah. Karena ketika dextrim dan amilum sebanyak 5 tetes dicampur dengan larutan Benedict sebanyak 15 tetes tidak mengalami perubahan. Hal ini karena dextrim dan amilum memperlihatkan hasil yang negatif. Kemudian, pada uji Barfoot, percobaan reaksi glukosa dan fruktosa masing-masing 10 tetes dengan larutan Barfoot 10 tetes akan menghasilkan larutan berwarna biru dan setelah dipanaskan selama 5 menit akan membentuk endapan merah bata yang positif. Hal ini karena gugus karbonil bebas yang mereduksi Cu2+ dalam kondisi basah membentuk Cu2O atau endapan merah bata. Pada gula pereduksi terdapat gugus aldehid dan OH laktol. Laktol ini merupakan OH yang terikat pada atom C pertama yang menentukan karbohidrat dengan pereduksi. Sedangkan pada larutan sukrosa, laktosa, maltosa, dextrin dan amilum masing-masing 10 tetes akan menghasilkan hasil yang negatif. Hal ini terjadi karena mereka merupakan polisakarida yang tidak mempunyai gugus aldehid atau keton bebas. Pada uji Selivanov, senyawa fruktosa 5 tetes dan larutan Selivanov 15 tetes akan menghasilkan hasil yang positif setelah pemanasan selama 1 menit, yaitu berwarna merah oranye. Hal ini terjadi karena mengandung ketosa dalam karbohidrat jenis monosakarida. HCl yang terkandung dalam uji Selivanov ini mendehidrasi fruktosa menghasilkan produksi furfural, sehingga furfural mengalami kondensasi setelah penambahan resorsinol membentuk larutan yang berwarna merah bata oranye. Sedangkan senyawa glukosa, sakrosa, maltosa, amilum dan dextrim masing-masing 5 tetes akan menghasilkan hasil yang negatif karena mereka tidak mengandung ketosa dalam karbohidrat jenis monosakarida. Yang terakhir, kita akan melakukan uji bial. Senyawa arabinase sebanyak 2 mili dicampur dengan 3 mili larutan bial akan berwarna putih bening, tetapi setelah dipanaskan akan membentuk hasil yang positif berwarna biru. Hal ini karena pada uji bial digunakan untuk membedakan pentosa dari heksana, karena senyawa arabinase dan fruktosa sama berwarna biru yang merupakan pentosa. Sedangkan senyawa glukosa sebanyak 2 mili dicampur dengan 3 mili larutan bial akan membentuk warna kuning kecoklatan karena dalam uji bial tidak terlalu spesifik untuk pentosa karena senyawa-senyawa seperti triosa, asam uranut, dan hektosa tertentu menghasilkan warna yang sama. Hidroksimetil fultural atau glukosa ini terbentuk warna kuning kecoklatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya uji Molis memberikan hasil yang positif kepada semua jenis karbohidrat dengan membentuk warna ungu atau cincin ungu. Lalu, pada uji iodium hasilnya positif pada dextrim dan amilum dengan warna merah anggur dan hasil negatif pada senyawa lainnya. Kemudian, pada uji Benedict menghasilkan hasil positif pada monosakarida dan disakarida dengan adanya endapan merah bata. Akan tetapi, dextrim dan amilum bukan gula bereduksi sehingga hasilnya negatif.
Di uji barcode ini menghasilkan hasil yang positif pada glukosa dan fruktasa dengan endapan merah bata dan hasilnya negatif pada senyawa lainnya. Pada uji Seliwanov menghasilkan hasil yang positif pada fruktasa dengan warna merah oranye yang mengandung monosakarida dan hasil negatif pada senyawa lainnya. Yang terakhir, pada uji Bial menghasilkan hasil yang positif pada semua senyawa karena arabinasa dan fraktosa berwarna biru membentuk pentosa dan glukosa kuning kecoklatan membentuk heksosa. Demikian materi yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.